Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Sharon Wasud dari Paroki Maria Ratu Damai. Ibu akan melakukan kegiatan mengajar pada kalian dengan judul materi Yesus mengajarkan pengampunan. Sebelum memulaikan materi, kalian dipersilakan untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mulai dari sini. Nama saya nanti kalau perkenalkan diri berdiri yang Nama saya Kesha Kisawati. Perkenalkan, nama saya Bedis Benisapori, biasa dipanggil Bedis. Nama saya Naika Mendini. Nama saya Kimberly Rumende. Nama saya Seren Kalori. Perkenalkan, nama saya Afirma. Nama saya Theodorus D'Angelo Tuera. Perkenalkan, nama saya Maria Indra. Perkenalkan, nama saya Rina Tular. Nama saya Angelina Angkon. Perkenalkan, nama saya Dewi Karina Liwantara. Nama saya Deren Waro. Nama saya Christian Howard. Ibu minta kalian berdiri. Sebelum kita berdoa, kita awali dengan kita bernyanyi lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tahu betul? Siapa yang berani pimpin doa? Wakil. Siapa berani? sekarang siapa yang memimpin doa? Peruntukan.
Sekarang bagaimana sikap berdoa yang baik? Cuci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Teman-teman, Yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi judul materi kita duduk. Saat ini kita akan mempelajari tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi di materi kali ini kita akan pertama melihat ada contoh-contoh pengalaman cerita dari buku bercerita tentang dua orang pencuri helm yang dihajar oleh massa. Sesudah itu kita akan melihat ada cerita kitab suci yang berkaitan dengan pengampunan. Lalu kita akan membuat refleksi. Yang pertama kita akan membaca dulu pengalaman konkret, yaitu dua pencuri helm yang dihajar oleh massa di buku halaman 49. Kalau yang ada buku mungkin bisa lihat langsung. Mari kalau yang ada buku dengar ceritanya. Karena ibu mau kasih pertanyaan. Dua pencuri helm kepergok terekam di CCTV saat beraksi di parkiran pusat perbelanjaan Beteng Trade Center, Pasar Kliwon, Solo, Rabu 28 Agustus 2013. Mereka adalah Suprayogi, umur 31 tahun, warga Jalan Gambir Anom, Kemlayan, Serengan, Solo. Dan yang kedua, Adi Anindito, umur 29 tahun, warga Kerten, Laweyan, Solo. Kedua pencuri itu sempat berbalut belur dipukul oleh massa. Muni tahu apa itu massa? Jadi massa itu sekumpulan orang. Dalam konteks di sini itu orang-orang yang pas ada di pusat pembelanjaan di itu Beteng Trade Center. Siapa dalam dak ajar karena dari Pariki tuh pencuri dapat ambil dua helm. Pelaku awalnya menyamar sebagai pengunjung naik sepeda motor Honda Beat bebek dengan nomor plat AD4209O. Pelaku tanpa menyadari aksinya terekam kamera CCTV menyikat helm merek INEK yang masing-masing berharga Rp250
milik pengunjung mal Nana warga Gondang Rejo, Puan Anyar, dan Eti Handayani, penduduk Pemalang Klaten. Pelaku memasukkan 2 helm ke dalam tas punggung. Jadi dia ada simpan itu helm yang dia curi di dalam tas. Saat akan keluar, tiba-tiba petugas satpam berhenti mau mencuri yang sudah di atas motor. Kok ini satpam tanya, Mbak, ini pelaku ini nyandak mengaku kalau dorong sama pencuri ke helmnya pengunjung mal yang di situ. Mar, pas dan ini satpam periksa dalam petas, dapat lihat ada 2 helm yang dalam dicuri. Masa yang marah sempat memukuli pelaku hingga babak belur sampai hancur dalam tingkah. Karena dapat tahu dalam mencuri helm itu. Petugas dari Polsekta Pasar Kliwon yang berdatangan segera mengamankan pelaku digelandang ke sel tahanan Polsekta Pasar Kliwon. Jadi pas kejadian itu langsung polisi datang untuk mengamankan 2 pelaku pembawa di kantor polisi. Sementara ke Polsekta Pasar Kliwon, AKP Parni Handoko mewakili Kapolresta Solo Kombes Pol Asdimain pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013. Dia bilang itu pelaku masih diperiksa. Dia pelaku terjerat di pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Jadi pelaku kena pasal berapa tadi? 363. Dengan tindak pidana pencurian maksimal 7 tahun. Jadi mau lulus dari SD baru tuh pencuri mau keluar dari penjara. Kan ini kejadian 2013. Oh, jadi mungkin saat ini sok keluar karena 7 tahun lebih itu kejadian dari 2013. Sekarang sudah 2021 sama masih 2020 itu. Jadi itu pelaku keluar dari penjara kalau dia cuma 7 tahun di penjara. Ibu mau tanya, nggak ada yang nggak tahu banyak cerita. Jadi ada berapa pencuri yang dapat hukum? 2. Nah, karena apa dorong dapat angka? Di mana dorong dapat pencuri? Di mall. Kok ada polisi datang atau nyanda? Ada. Polisi datang mau minta bawa dorong kemana? Pencuri berapa tahun mau di penjara? 7. Pintar kok tak sama ada badengan. Sekarang di sini lah ada ibu mau kasih aku pertanyaan karena tidak sama ayat ketat, jadi ibu mau tulis di papan tulis pertanyaan.
belajar masak. Kedua, mengapa polisi Kirana asap. mengamankan tulis soal ini karena mau mempelajari. Oh, bagaimana sih belajar kalau kita tulis soal? Boleh ada jawaban terjebak. Boleh langsung jawab, boleh tulis soal dulu baru menjawab. Nomor 2, mengapa polisi mengamankan pencuri jamur itu dari amuk massa? Dari amuk massa. Amuk itu rupa warga yang so marah-marah kemudian sampai pukul ke pencurinya. Kalau melihat mas itu amuk, sebab itu mengamuk dan marah. Nomor 3, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap Itu atau bersikap. bersikap Aku ketanya terhadap dalam itu. Bu dia sampai nomor 4. iya Apa? sampai nomor 4. Dan ada am. Am. Iya. Terhadap orang yang berbuat salah. Tanda tanya. Kemudian nomor 4, bagaimana ajaran Yesus tentang sikap terhadap orang berbuat salah, terhadap orang yang berbuat salah.
yang berbuat salah. Iya. Jawab dia. Sudah ini. Ini buku sudah. Kasih pinjam teman dia. Sudah punya ke teman-teman lain. Sudah. Ini.
Udah tadi udah tutup itu. Kim, sudah. April. Nana apa? Berdiri atau pan? Hah? Pan, terus kita bilang apa? Christian Rowan. Gimana seharusnya
Pakai bukunya nak ada nama. Hei, kita mulai dari komputer nanti. Dia itu baca dulu. Lalu ditambah masing-masing dan ditambah aja aku ganti. Sudah, sedikit. Sekarang kita buka kulkas. Sama dulu. Tunggu ya. Buka Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sudah pada apa? Yang ada buku cetak, di buku cetak ada. Sudah pada apa? Sudah. Yang ada buku cetak dan ada Alkitab. Ibu minta baca ganti-ganti ya deh. Misalnya si cowok ayat 11, jadi si cewek 12. Satu orang satu ayat. Jadi buat baca. Buku ganti-ganti. Dari yang dibuka. Mau baca satu-satu. Dari dia. Mulai dari sini. Aduh. Udah. Donak dari itu, Ya, beda ngerti? Yesus berkata lagi, ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 15 lagi. 15. Ini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhkan di negeri itu. Orang itu telah dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu memberangkan kata kepadamu,
diri di hadapan orang, tetapi Allah Mengetahui hatimu sebab apa yang dikagumi manusia, sebab apa yang dikagumi manusia dibacai oleh Allah, dibenci. oleh Allah. Oke. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Enggak jadi sini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada putranya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan ia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, bekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, yang sepatu pada kakinya. Tetapi ayah itu berkata kepada 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah ia mereka bersukaria. Baca ulang. Ada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling
dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Kamu baca. Mulai dari sini. Mulai dari sini. Ayat 26. Dekuatkan nyari juga sudi tarian-tarian sih. Iya, iya. 27. Ayat 27, sorry. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah membeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sampai lima baca. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Siapa lagi? Sesudah sahabat-sahabat. 30 lagi. 30 ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Baca ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Nah, kalau kan setelah baca tuh kita pikir. Ibu mau bertanya. Sikap apa yang ditunjukkan oleh ayah di dalam cerita kitab suci yang tadi? Apa-apa tuh Bapak P kelakuan di situ for DP anak-anak? Coba lihat di kitab. Bapak kayak sayang tuh anak atau tuh bapak dan marah akan tuh anak? Masa ada marah? Jadi bapak ada bilang waktu JP anak yang paling tua, nem boleh bagi itu, nem boleh kiri, malahan mesti bersyukur karena tuh JP adek bertobat toh, meminta maaf pada JP papa, dia tuh sadar JP kesalahan. JP papa lah belajar jangan jadi kiri pak. Pak JP adik sendiri kan dia udah bilang masa kata dia yang so bertanggung tahun yang jadi bapak kok jadi bapak cuma sayang ke JP adik toh masih ingat kan pak? Ibu mau bertanya bapak ada berapa anak? Dua. Laki-laki dua-dua atau perempuan? Laki-laki. Oh, apa yang sudah backing pada papa?
pada papa. So lihat di kitab suci. Sebenarnya di kitab suci di buku cetak itu ada yang berita. So lihat Abdul karena apa? Apa? Karena apa? Ayah itu pada ulang pada papa. Oh, ini mau periksa buku mesti begini dan begini. Rasa bersalah. Mas sebelum itu dia sebelum dia sadar dia berdosa, dia ada rasa apa kok dia mau balik ulang pada papa? Rasa bersalah. Maksudnya dia tuh so abis mudik. Jadi negeri lain. So di negeri itu apa yang udah jadi pada dia so? Kalau dia ingin kembali ulang pada papa, dia so kelaparan atau dia so rasa apa? Kelaparan. Dia sih kelaparan karena dia tuh memang tidak ada di sana sekali. Iya, setelahnya balik pada papa dia so sadar. Dia bilang, aduh so salah kok bisa sampai papa. Jadi dia minta maaf toh. Oh sampai papa ada terima atau nyata? Ada. Jadi DP papa itu dan menunjukkan sikap dan diajarkan dia susah mengampuni orang lain. Bahkan dia terima DP anak padahal kesalahannya bu anak so besar sekali. So ambil bapak PHK yang menjual. So dia pakai for kepentingan yang hanya penting sekali. Rupanya ada orang yang mau beli, dan dia tuh cuma ada seboros-boros. Dia cuma ada seboros, dia cuma pakai di keperluan yang baru. Jadi rupa pada wanita tenang, tidak sampai untuk pasal pulang kok. Kata kali mau ada kali sampai kita pesopen dia suruh pasal pulang. Baru ini mesti memaafkan tergantung ajarannya Yesus yang diperlihatkan dalam teks kitab suci seorang ayah yang tetap menerima dari anak yang so salah. Malahan dia sayang, sampai dia so sedikit acara dengan anak sebabal. Bayangkan kamu dengan bapak bersayang sekali pada anak. Sampai suka mau dapat bapak pagi. Karena mau bapak pagi itu berarti dia mesti belajar memaafkan orang lain. Tidak mungkin dia cuma ingin mau dapat bapak pagi itu kok mana tidak melakukan hal yang begitu. Itu karena apa? Bapak sayang toh. Ibu, bapak. Sekarang refleksi, ibu minta satu orang pimpin doa. Ibu pimpin doa mesti minta Tuhan supaya orang dianugerahkan, diberikan sikap saling mengampuni. Itu aja. Sini aja. Doa istirahat. Itu doa penuh. Doa penuh kan mesti ada tentang minta Tuhan supaya ada sikap saling mengampuni. Kita semua berdoa sekarang, semua berdirinya, berdoa semuanya. Jika sempurnanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga kami dapat memaafkan segala kesalahan sama kami yang lakukan pada kami. Semoga kami dapat memaafkannya.
sebentar lagi kami akan istirahat. Semoga sebentar lagi kami akan istirahat dan melanjutkan aktivitas lainnya. Semoga aktivitas yang kami lakukan ini berjalan dengan lancar. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Anak